Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali belajar membahas soal PTS 2 tahun 2019-2020 ya, kode naskah Romawi 5.6b. Silahkan, bisa kalian lihat. Langsung kita bahas nomor 7. Nomor 1 dulu, nomor 7. Manfaat kerajinan tangan Indonesia terkenal sampai ke luar negeri di bidang ekonomi adalah titik-titik. Kata kuncinya adalah manfaat di bidang ekonomi. Berarti berkaitan dengan ekonomi, maka jawabannya adalah yang B ya, meningkatkan perekonomian masyarakat. Nomor 8. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial yaitu titik-titik. Penyebabnya, salah satu faktornya adalah yang C, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. 9. Hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok dinamakan titik-titik ya, sudah kita pelajari. Hubungan timbal balik ya antara dua orang atau lebih, maka dinamakan dengan C ya, interaksi sosial. Kita lanjutkan. Nomor 10 ya. Nomor 10, ibu membayar barang belanjaan di pasar. Interaksi sosial yang dilakukan oleh ibu didasari kepentingan titik-titik. Berarti ini adalah kegiatan jual beli, maka kegiatan ini didasari kepentingan A, ekonomi. 11. Manusia dapat saling belajar dan bertukar informasi dengan adanya interaksi sosial. Kenyataan ini membuktikan bahwa interaksi sosial dapat meningkatkan titik-titik ya. Manusia dapat bertukar informasi, maka ini meningkatkan keterampilan. D. Romawi 2. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia butuh orang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk titik-titik ya. Ini manusia ya, tidak dapat hidup sendiri, maka dinamakan makhluk sosial. 26. Salah satu masalah kependudukan yaitu rendahnya kualitas penduduk. Penyebab masalah ini adalah titik-titik ya. Penyebab masalah penduduk rendahnya kualitasnya itu karena ya rendahnya pendidikan ya, jadi penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan. 27. Petani menggarap lahan pertanian merupakan contoh interaksi antara manusia dengan titik-titik. Nah, ini petani yang menggarap lahan pertanian, misalkan sawah. Berarti ini adalah interaksi manusia dengan lingkungan. Selanjutnya 28. Permasalahan sosial terbesar yang ada di Indonesia adalah masalah titik-titik ya. Permasalahan sosial yang terbesar di Indonesia adalah saat ini adalah kemiskinan. 29. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam sebagai upaya dalam memenuhi titik-titik dalam rangka memenuhi kebutuhannya ya. Contohnya tadi petani menggarap pertanian, ini dalam rangka memenuhi kebutuhan. Selanjutnya nomor 37. Interaksi manusia dengan lingkungan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Sebutkan 3 contoh interaksi manusia dan lingkungan yang merugikan bagi manusia maupun lingkungannya. Ya, kamu sebutkan 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungannya tapi yang merugikan. Contohnya apa? Contohnya 1 ya, menebang hutan sembarangan. 2. Membuang sampah sembarangan. 3. Memakai pupuk
kimia secara berlebihan. Nah, ya, memakai pupuk kimia itu kalau berlebihan akan merugikan, ya, akan merusak lingkungan. Itu untuk naskah Romawi 5.6b. Kita lanjutkan ke naskah Romawi 5.7b. Langsung kita bahas nomor 7. Daendels dijuluki dengan sebutan titik-titik. Jadi Daendels ini adalah salah satu gubernur Belanda yang datang ke Indonesia dalam rangka menjajah Indonesia. Nah, Daendels ini dijuluki dengan sebutan B, gubernur tangan besi. Mengapa? Karena Daendels ini ya kadang dia tidak ragu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Dia juga sosok yang sangat kuat, ya, sehingga dia disebut atau mendapat julukan gubernur tangan besi B. 8. Bangsa Eropa yang pertama kali melakukan penjelajahan samudera ke Indonesia adalah banyak A. Portugis. 9. VOC, Verenigde Oostindische Company, didirikan pada titik-titik. Ya, VOC ini perusahaan Belanda ya saat melakukan penjajahan di Indonesia, didirikan pada tanggal D 20 Maret 1602. Lanjutkan. 10. Pada peristiwa perundingan Linggarjati, Indonesia diwakili oleh titik-titik. Ya, jadi perundingan Linggarjati, ya, ini perundingan antara Indonesia dengan Belanda dalam rangka membahas status kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kita ketahui saat Indonesia menyatakan proklamasi, menyatakan kemerdekaan, yaitu salah satunya bangsa Belanda itu masih ingin menjajah Indonesia. Ya, oleh karena itu ada salah satu perundingan namanya perundingan Linggarjati. Nah, saat itu Indonesia diwakili oleh titik-titik, diwakili oleh C. Sultan Syahrir. Kita lanjutkan. 11. Tindakan heroik, ya, pemuda dan BKR Lampung ditujukan untuk titik-titik. Tujuannya saat itu adalah B, ya, melucuti persenjataan Jepang. Ya, jadi setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melakukan proklamasi, bukan berarti kemudian perjuangan selesai. Saat itu masih ada beberapa penjajah, ya, Jepang maupun Belanda yang berada di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan tindakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ini, ya, tindakan heroik pemuda dan BKR Lampung. Kita lanjutkan Romawi 2 25. Langkah yang ditempuh oleh Daendels untuk memperkuat pertahanan tentara yaitu membangun pabrik senjata di titik-titik. Ya, tadi Daendels itu adalah gubernur dari Belanda yang menjajah di Indonesia. Dia memperkuat pertahanan tentaranya, ya, tentara Belanda tentunya, dengan membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 26. Program yang dilakukan oleh Van den Bosch yaitu mengganti pajak tanah dengan penyerahan hasil tanaman kepada titik-titik. Ini, ya, program Van den Bosch, ya, mengganti pajak tanah, ya, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia yang dijajah itu dulu harus membayar pajak tanah. Kemudian diganti dengan kewajiban menyerahkan hasil tanamannya kepada Belanda. 27. Bendera merah putih dijahit oleh titik-titik. Ya, ini maksudnya, ya, bendera merah putih yang dipakai saat proklamasi. Saat itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ya, Ibu Fatmawati. Jahit tangan karena dulu belum ada mesin jahit. 28. Mempertahankan kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai nilai-nilai titik-titik. Ya, mempertahankan kemerdekaan, menjaga persatuan itu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
Romawi 3. Apakah penyebab perang 5 hari di Semarang? Ya, ini pada masa penjajahan juga atau dalam rangka mempertahankan kemerdekaan ya. Perang 5 hari di Semarang itu penyebabnya Dr. Karyadi ditembak oleh Jepang saat akan memeriksa air di daerah candi yang kabarnya airnya diberi racun ya. Jadi satu lagi, penyebab perang 5 hari di Semarang itu karena Dr. Karyadi ditembak oleh Jepang saat akan memeriksa air di daerah candi yang kabarnya airnya diberi racun. Baik, itu pembahasan kita kali ini ya, muatan pelajaran IPS. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.